Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap untuk pembelajaran PPKN hari ini? Nah, hari ini kita masih belajar pada bab 4, yaitu tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar mengenai sub A, yaitu tentang kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Dan sub B tentang perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Mewujudkan persatuan Indonesia. Persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia yang paling menonjol ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tentang perasaan senasib. Perasaan senasib meningkatkan rasa persatuan dalam seluruh rakyat Indonesia. Perasaan senasib dapat muncul karena faktor keterikatan terhadap tempat kelahiran atau menghadapi suatu masalah tertentu. Dalam kurun sejarah, bangsa Indonesia pernah menjadi bangsa terjajah. Kondisi ini mendorong perasaan senasib bagi bangsa Indonesia. Tahapan yang kedua yaitu tahapan kebangkitan nasional. Tahap ini merupakan sesi pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mulai menyadari kondisi dan potensi sebagai suatu bangsa. Kebangkitan nasional Indonesia dipelopori dengan lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908. Ciri dari kebangkitan nasional ialah perjuangan bangsa Indonesia lebih diwarnai perjuangan untuk kepentingan nasional, bukan lagi bersifat kedaerahan. Tahap yang ketiga yaitu tahap Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan penegas bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dan dicintai oleh rakyatnya. Tahap keempat yaitu Proklamasi Kemerdekaan yang merupakan titik puncak perjuangan rakyat Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan diumumkan atau dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konsensus atau kesepakatan bangsa Indonesia bahwa pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia bisa sampai kepada titik puncak proklamasi kemerdekaan tentunya tidak terlepas dari dukungan dan perjuangan oleh para pemuda yang berjuang dengan penuh semangat tanpa pamrih memperjuangkan kebangkitan dan kejayaan Indonesia sampai saat ini kita nikmati. Di sisi lain, saat ini kita menyaksikan mulai lemahnya semangat pemuda dalam melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemunduran jiwa dan semangat kebangsaan pada diri para pemuda, menurut laporan dari Kemenpora Republik Indonesia, ada 10 masalah yang menjadi permasalahan pada generasi muda atau pemuda Indonesia pada saat ini. Yang pertama, masih maraknya tingkat kekerasan di kalangan pemuda. Yang kedua, adanya kecenderungan sikap ketidakjujuran yang makin membudaya. 3, berkembangnya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru, pemimpin, atau orang yang dituakan. 4, sikap rasa curiga dan kebencian satu sama lain. 5. Penggunaan bahasa Indonesia yang makin memburuk. 6. Berkembangnya perilaku menyimpang di kalangan pemuda, seperti memakai narkoba, melakukan pornografi, pornografi, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, kecenderungan mengadopsi nilai-nilai budaya asing
Yang ke-8, melemahnya idealisme, patriotisme, serta mengendapnya semangat kebangsaan. Selanjutnya, meningkatkan sikap pragmatisme dan hedonisme. 10. Makin kabur pedoman yang berlaku dan sikap acuh tak acuh terhadap pedoman ajaran agama. Selanjutnya, kita akan belajar tentang sikap positif yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini akan ada 7 nilai. Kita mulai dari nilai yang pertama, yaitu nilai religius. Contoh sikap positif dari nilai religius adalah percaya dan tawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Saling menghormati dan bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah serta tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua, yaitu nilai kemanusiaan. Contoh dari sikap positif dari nilai kemanusiaan ini adalah mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban sesama manusia. B. Saling mencintai sesama manusia. C. Mengembangkan sikap tenggang rasa. D. Tidak semena-mena terhadap orang lain. E. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. F. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. G. Berani membela kebenaran dan keadilan. H. Saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Selanjutnya, yaitu nilai produktivitas. Contoh sikap positif dari nilai produktivitas ini adalah perlindungan terhadap masyarakat dalam beraktivitas menuju ke kemakmuran. Sarana dan prasarana yang mampu mendorong masyarakat untuk kreatif dan produktif, serta terciptanya undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nilai yang keempat, yaitu nilai keseimbangan. Contoh sikap positif nilai keseimbangan ini adalah menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan seimbang. Keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani. Yang kelima, yaitu nilai demokrasi. Setiap warga negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap pemerintahan agar terwujud persatuan dan kesatuan. Pilar utama dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya rasa cinta terhadap tanah air. Yang kedua, jiwa patriot bangsa. Yang ketiga, tercapainya kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, pemahaman yang benar atas keberagaman. 5. Tumbuhnya kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Nilai yang ke-6 ialah nilai kesamaan derajat. Setiap warga negara memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di depan hukum. Penegakan hak asasi manusia yang menonjol ialah penegakan hak mengeluarkan pendapat, kebebasan beragama, perlindungan dan kepastian hukum, serta bebas dari perilaku tidak manusiawi. Nilai yang ketujuh, yaitu nilai ketaatan ke hukum. Setiap warga negara wajib menaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku. Lembaga-lembaga penegak hukum harus independen dan tidak mengikuti kekuasaan atau politik praktis agar dapat terwujud persamaan equality before the law. Selanjutnya, yaitu tentang kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Modal utama untuk tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah persatuan dan kesatuan di antara bangsa Indonesia. Persatuan sebagai bangsa tidak akan kuat apabila kita sebagai anggota dari bangsa tersebut tidak memiliki kebanggaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, apa saja ya keunggulan bangsa Indonesia daripada bangsa-bangsa lain? Yuk, simak. Yang berikut adalah keunggulan bangsa Indonesia di antara bangsa-bangsa yang lain. Yang pertama yaitu jumlah dan potensi penduduk yang cukup besar.
Indonesia menempati urutan keempat dengan penduduk terbesar di dunia setelah Republik Rakyat Cina, India, dan Amerika Serikat. Yang kedua, keunggulannya adalah semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda yang mendorong bangsa Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang lepas dari penjajahan. Yang ketiga, memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan lain sebagainya. Yang keempat, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menyatukan bangsa Indonesia. Sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman, namun prinsipnya kita tetap satu pandangan sebagai suatu bangsa Indonesia. Yang kelima, yaitu bangsa Indonesia memiliki tata krama atau keramahan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, sehingga hal ini sangat menarik bangsa-bangsa lain untuk datang berkunjung ke Indonesia. Yang keenam, letak wilayah yang amat strategis, yaitu diapit oleh 2 benua dan 2 samudera, yaitu benua Australia dan benua Asia, serta diapit oleh 2 samudera, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Hal ini menyebabkan Indonesia berada pada posisi silang dunia, sehingga Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah disinggahi oleh bangsa-bangsa yang lain. Ketujuh, yaitu keindahan alam Indonesia yang tidak kita sanksikan lagi keindahannya. Keanekaragaman flora dan fauna membuat bangsa Indonesia juga sering dikunjungi oleh bangsa-bangsa lain. Nomor 8, yaitu wilayah darat dan lautan yang sangat luas. Hal ini menjadi modal bagi bangsa Indonesia. Yang ke-9, tanahnya amat subur dan kaya akan sumber alam dengan matahari yang bersinar hampir sepanjang tahun, karena Indonesia berada di wilayah tropis yang hanya memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Prestasi bangsa Indonesia. Setelah kita tahu keunggulan bangsa Indonesia, apa saja ya prestasi bangsa Indonesia itu? Coba di sini Ibu akan menyampaikan beberapa prestasi bangsa Indonesia. Antara lain, yang pertama menjadi tuan rumah atau penyelenggara pertemuan-pertemuan yang bersifat internasional. Baik itu konferensi, perjanjian, atau kongres, dan lain sebagainya. Yang kedua, memiliki pabrik pesawat terbang sendiri. Pabrik ini bernama PT Dirgantara Indonesia yang telah menghasilkan pesawat-pesawat yang bisa dibanggakan karena kualitasnya yang sudah diakui oleh dunia. Selanjutnya, Indonesia mampu memproduksi dan mengekspor berbagai produk ke luar negeri. Terus, di bidang olahraga, Indonesia memiliki atlet-atlet yang berprestasi pada tingkat dunia, seperti atlet-atlet bulu tangkis kita yang sudah mendunia, dan beberapa atlet yang sudah pernah menjuarai atau menjadi juara dunia. Begitu banyak ya prestasi bangsa Indonesia. Nah, setelah kita tahu prestasi bangsa Indonesia, selanjutnya Ibu akan menyampaikan beberapa prestasi pelajar. Nah, seperti kita saat ini ya, prestasi pelajar Indonesia antara lain, pertama juara umum ASEAN Primary Sport Olympiad atau APSSO yang kedua tahun 2008. Selanjutnya juara umum International Conference of Young Scientists atau ICYS tahun 2009, serta juara umum Lomba Penelitian Ilmiah Remaja tingkat dunia tahun 2010. Selain beberapa prestasi yang Ibu sampaikan ini, tentunya masih banyak sekali prestasi dari baik itu secara atas nama bangsa Indonesia maupun atas nama pelajar-pelajar Indonesia yang berprestasi tidak hanya pada tingkat daerah, tingkat nasional, tapi juga udah sampai ke tingkat dunia atau tingkat internasional. Kalian bisa mengetahui berbagai prestasi bangsa Indonesia itu lewat berbagai media, baik dari buku, internet, majalah, dan lain sebagainya. Silahkan kalian cari sebanyak-banyaknya sehingga bisa menimbulkan rasa semakin bangga kita terhadap bangsa Indonesia. Nah,
Di zaman sosial media seperti sekarang ini, di mana hampir setiap hari kita tidak bisa lepas dari yang namanya gadget, tentunya kita sering informasi, berita yang kita peroleh lewat media sosial ini. Nah, tapi dari berbagai media, berbagai informasi atau berita itu seringkali kita memperoleh informasi atau berita yang menyesatkan. Nah, berita yang menyesatkan inilah yang disebut dengan hoax. Nah, hoax adalah informasi yang menyesatkan. Upaya kita sebagai pelajar untuk mencari kebenaran suatu berita atau informasi dari media sosial, sebaiknya kita bertanya dulu kepada guru atau orang yang lebih dewasa mengenai suatu berita atau informasi yang kita peroleh dari media sosial atau internet. Sebelum kita menyebarkannya atau sebelum kita mengomentari atau memberi tanggapan terhadap berita atau informasi tersebut, sehingga kita tidak salah dalam memberikan komentar, menanggapi ataupun membagikan hal-hal kepada orang lain, karena saat ini kan kita sudah yang benar-benar sangat rawan dapat kita langgar sebagai orang yang sudah orang-orang yang sudah berteman dengan media sosial seperti saat ini. Jadi kita harus hati-hati dalam menyebarkan berita atau informasi. Karena jika kita menyebarkan suatu informasi atau berita yang menyesatkan atau hoax, nanti takutnya kita akan terkena pidana, hukuman dari apa yang telah kita sebarkan. Karena berita yang kita sebarkan itu suatu hal yang salah atau menyesatkan. Nah, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membanggakannya? Makanya sebagai warga Indonesia, warga negara Indonesia dan pelajar Indonesia, sebaiknya kita semakin rajin untuk belajar dan bersungguh-sungguh dalam belajar, berprestasi, sehingga kita dapat berprestasi tidak hanya pada tingkat daerah, tingkat nasional, tapi juga kita dapat membawa nama baik bangsa Indonesia di tingkat internasional. Nah, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Apabila ada yang perlu ditanyakan atau yang belum paham, hubungi Ibu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata, Ibu minta maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.